Oke, Assalamualaikum Pak Farid. Waalaikumsalam Mbak Janji. Alhamdulillah, sehat nggih? Alhamdulillah sehat Pak. Baik, Pak Farid di sesi ini ya, mohon maaf ini ya kita sama-sama nantinya Pak Farid kita sepakati. Ini yang nantinya yang direvisi di poin di kriteria yang mana ya Pak Farid? Eh, saya mungkin lebih ke ini Pak, pertanyaan berbobot Pak. Oh iya, pertanyaan berbobot. Berarti di kriteria kedua ya Pak Farid. Ya, Baik Pak Farid, kalau boleh tahu, Pak Farid ini dari skor posisi nomor 1 sampai 4, itu Pak Farid sekarang di posisi mana ya? mungkin ada di kedua Pak. Oh kedua, berarti 1 sampai 2 kali menggunakan pertanyaan terbuka tanpa kata kunci itu ya Pak Farid. Iya ya Pak. Nah, Karena ke masih sulit menemukan kata kunci saya biasanya Pak. iya iya iya. Eh, Harapannya Pak Farid nanti bisa di posisi berapa? Ya setidaknya di kriteria ketiga, tapi kalau bisa ya sampai ke 4 Pak. Iya, semoga saja ya Pak Farid kita berusaha nantinya semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk mampu di situ ya di poin 4 seperti itu. Kita berusaha belajar. Baik, Ya, bisa siap Pak. dimulai Pak Farid. Ya bisa Pak. Terima kasih. Selamat pagi Bu Cici. Ya, selamat pagi Pak Farid. Bagaimana kabarnya Bu Cici hari ini? Alhamdulillah Pak Farid sehat. Pada pertemuan kali ini ada yang ingin disampaikan Bu Cici? Iya, saya ada yang unek-unek yang mau saya sampaikan Pak Farid. Iya, apa itu Bu? Ini tentang sekolah saya mengenai minat baca anak-anak yang menyebabkan perpustakaan saya itu sepi Pak Farid. Oh, perpustakaannya sepi ya. Iya, kurangnya minat baca anak-anak yang mengakibatkan perpustakaan itu sepi. Sepi karena kurang minat baca. Menurut Bu Cici, hal itu terjadi karena apa ya Bu Cici? Apa karena jam istirahatnya kurang lama ya Pak ya? Kok tidak ada yang berkunjung ke perpustakaan? Ya bisa jadi seperti itu ya Bu Cici. Istirahatnya kurang lama. Terus kalau menurut Bu Cici sendiri, sebaiknya seperti apa Bu? Biar perpustakaannya bisa rame gitu. Ya, kalau saya sebagai petugas ke perpustakaan ya, yang penting perpustakaan saya buka setiap hari Pak, dari pagi sampai pulang sekolah. Terus perasaannya Bu Cici ketika melihat perpustakaan sepi itu seperti apa? Kalau dari sisi saya, sebenarnya saya enjoy aja. Kan kalau sepi jadi saya tidak terlalu banyak pekerjaan. Tapi kok ya jadinya mubazir ya perpustakaan yang sebesar ini tidak ada penghuninya. Ya mubazir ya Bu Cici ya. Iya. Terus menurut Bu Cici sebaiknya bagaimana biar perpustakaan itu tidak mubazir seperti itu? Gimana Pak ya? Saya harus menarik minat bacanya anak-anak, menarik minat anak-anak untuk mau ke perpustakaan. Padahal perpustakaannya sudah saya kondisikan terbuka untuk anak-anak. Sudah Jadi dikondisikan terbuka ya. iya, Terbukanya mungkin seperti apa Bu Cici? ya semua anak bisa masuk perpustakaan kelas 10, 11 maupun 12. Jadi ketika ada waktu istirahat boleh ke perpustakaan atau ketika jam kosong juga boleh ke perpustakaan. Tapi anak-anaknya kok enggak minat nih ke perpustakaan. Jadinya saya di perpustakaan itu sendirian. Oh, Bu Cici merasa sendirian ya di perpustakaan.
Iya Pak, saya kesepian, wong nggak ada anak-anak yang mau masuk perpustakaan. Jadi Bu Cici ingin anak-anak ke perpustakaan ya, Iya, biar tidak kesepian ini. iya Pak. Saya kan juga takut Pak kalau di perpustakaan sendiri setiap hari. Iya. Eh, Kalau begitu, biar Bu Cici merasa nyaman di perpustakaan ya, tidak merasa takut, tidak merasa sendiri. Kira-kira yang ingin Bu Cici lakukan itu seperti apa? Ya, saya maunya sih anak-anak ya mau masuk perpustakaan, Pak. Ya, untuk mau masuk ke perpustakaan ini, mungkin ada yang ingin Bu Cici lakukan. Kalau saya, yang penting perpustakaannya sudah saya buka. Tapi sebenarnya kan maunya saya, ini kalau maunya saya, Pak, Bapak Ibu guru yang sekiranya hari itu absen atau tidak bisa masuk ke sekolah kan maunya saya itu mereka itu tidak hanya meninggalkan anak-anak dibiarkan gitu. Mbok ya mikir saya disuruh-suruh ke perpustakaan tak sama guru piketnya biar ndak rame sendiri di kelas. Kan untung-untung kalau mau bermain di perpustakaan. Ya bisa-bisa baca ta, nonton TV ta, baca-baca novel kah. Ya daripada di kelas ndak ada kegiatan, kalau pas jam kosong. Oh iya ya, berarti Bu Cici mengharapkan barangkali ada jam kosong itu anak-anak bisa ke perpustakaan seperti itu Bu Cici ya. Iya Pak, kalau anak-anak jam kosong ada di kelasnya sendiri, yang ada ya rame malah mengganggu kelas sebelah. Ya lebih baik kan ke perpustakaan biar enggak mengganggu kelas-kelas yang lain. Kan perpustakaan saya jadi ada penghuninya Pak selain saya. Iya, itu ide bagus sekali Bu ya. Jadi pada saat tidak hanya saat istirahat aja, tapi saat jam kosong itu anak-anak bisa memanfaatkan ke perpustakaan. Ide Bu Cici bagus sekali. Kira-kira mungkin ingin diterapkan, misalnya ingin menerapkan agar jam kosong anak mau datang ke perpustakaan ini, apa yang bisa Bu Cici lakukan? Kalau saya sebagai kepala perpustakaan ya enggak bisa melakukan apa-apa. Yang ada ya saya hanya datang ke kelas ataupun itu jarang saya lakukan Pak karena saya sudah fokus di ruangan saya sendiri di perpustakaan. Kalau maunya saya kan enggak begitu. Harusnya kan ya siapa gitu yang mau ngiring ke sekolahan saya, ke ruangan saya, ke perpustakaan tepatnya. Tadi Bu Cici katanya berarti pernah masuk ke kelas-kelas juga gitu ya Bu Cici ya. Biasanya kapan itu Bu Cici? Pernah Pak, pernah itu saya sebenarnya enggak langsung masuk ke kelas, ya pas kebetulan saya pas ada kepentingan sebentar, kemudian lewat depan kelas, kelasnya kosong, ya satu dua anak secara enggak langsung ya saya bilangin, kalau kosong ke perpus saja. Tapi ya enggak respon Pak, wong saya ini cuma ke perpus, saya enggak bisa nyuruh-nyuruh anak saya. Seperti itu ya. Idenya bagus sekali tadi ya saat jam kosong meminta anak-anak ke perpustakaan ya Bu Cici. Iya, maunya saya Ya, begitu. itu barangkali bisa direalisasikan ya nantinya agar perpustakaan bisa lebih tidak sepi lagi. Ya. Mungkin ada ide lain dari Bu Cici? Ya, kalau harapan saya sih anak-anak ya sadar diri sehingga mereka mau ke perpustakaan. Atau bagaimana ya ini saya juga enggak tahu sih. Masalahnya kan anak-anak kalau harus keluar kelas kan juga harus ada yang dimintai izin untuk bisa keluar kelas. Kan meskipun enggak ada gurunya kan anak-anak enggak boleh keluar kelas, Pak, kalau tidak ada yang mengizinkan. Iya ya, seperti itu ya Bu Cici ya. Terus dari Bu Cici sendiri harapannya apa nantinya? Ya,
Kalau harapan saya sih anak-anak bisa ke ruangan saya ketika jam-jam kosong itu biar perpustakaan saya tidak sepi. Lah, minta izinnya ini yang anak-anak mungkin tidak tahu, mungkin ya izin ke siapa untuk bisa ganti ruangan. Iya, berarti untuk izinnya tadi ya, tapi dari idenya Bu Cici tadi sudah sangat baik ya. Iya, Pak. Ya, mungkin dari percakapan kita kali ini mungkin Bu Cici ada yang bisa disimpulkan dari Bu Cici? Ya, kalau kesimpulan saya itu perpustakaan saya akan tetap sepi-sepi saja kalau memang tidak ada yang menggerakkan anak-anak untuk bisa ke perpustakaan. Karena anak-anak juga ruang lingkupnya kan terbatas, meskipun jam kosong tapi kan harus ada di kelas. Ya kalau saya saya yang tidak punya kedudukan tinggi, yang hanya sebagai kepala perpustakaan, saya bisanya apa, Pak? Ya kalau saya sempat ngomong-ngomong sama beberapa guru, ya setidaknya ya guru-guru piket itulah yang mengondisikan anak-anak, biar anak-anak tidak disuruh di kelas saja, suruhlah ke perpustakaan atau suruhlah kemana gitu. Untung-untung kalau mau diajak ke perpustakaan saja. Tapi ya masa guru-gurunya mau, guru piketnya masa sampai Ya. seperti itu. Berarti Bu Cici juga sudah pernah membicarakan ini dengan rekan-rekan guru yang lain ya? Ya tidak semuanya Pak, ya cuman saya sekedar curhat saja ketika merumpi pulang sekolah itu. Iya, iya. Tapi saya Sudah. tidak tahu saya harus bagaimana. Oke, itu Kedudukan saya kan sudah. tidak sekolah. Ya, itu sudah langkah yang baik ya yang sudah Bu Cici lakukan ya. Tadi menyampaikan kepada siswanya, kemudian menyampaikan kepada rekan-rekan guru, ya. Tidak hanya jam istirahat, tapi juga jam saat siswa jam kosong. Nah, itu sebenarnya sudah Ibu Cici lakukan ya upaya-upaya untuk agar perpustakaan ini dikunjungi siswa. Dan ide-ide itu bisa dieksplor lagi sepertinya Bu Cici, nggih. Iya Pak, tapi saya harus bagaimana? Masa saya harus begini-gini aja Pak, nunggu yang atas-atas itu sadar baru ada yang mengarahkan. Tadi Bu Cici, iya, sudah disampaikan ya untuk membicarakan dengan rekan guru, dengan siswa. Apa sudah pernah diupayakan juga untuk komunikasi dengan pimpinannya? Ya saya enggak berani Pak. Oh iya, enggak berani ya Bu ya. Iya. Terus perasaan Ibu sendiri setelah ini seperti apa Bu? Ya perasaan saya ya tetap seperti ini Pak. Bagaimana ya, wong sepi-sepi aja ini. Enggak ada perubahan. Oke, berarti setidaknya langkah spesifik yang sudah Ibu lakukan ya, mencoba menyampaikan ke siswa dan ke rekan guru tadi ya, sudah diupayakan. Nah, barangkali ada upaya lain yang bisa Ibu lakukan. Apa Pak ya, perpustakaan saya itu sudah bagus kok Pak. Sudah banyak koleksi bukunya, tempatnya nyaman, ber-AC, ada televisinya juga, ada surat kabar, ada berbagai macam koleksi buku, lengkap perpustakaan saya Pak. Tapi enggak tahu memang anak-anaknya enggak datang ini. Iya Bu, perpustakaannya sudah itu ya. Barangkali kalau menurut Bu Cici sendiri penyebabnya apa anak-anak tidak mau ke perpustakaan ini? Ya mungkin karena tadi itu, kalau pas jam istirahat anak-anak lebih milih ke kantin daripada ke perpustakaan. Ya karena jam istirahatnya cuma 15 menit. Atau apalagi ya,
Ya ketika jam kosong juga tidak ada yang menggiring ke perpustakaan. Sepertinya begitu sih Pak. Tapi tidak tahu lagi, itu kan cuma analisa saya. Pokoknya kan mau saya itu, perpustakaan saya itu dipenuhi anak-anak gitu loh setiap hari. Biar ada manfaatnya, biar tidak mubazir perpustakaan sebagus ini. Iya, luar biasa ya harapannya Bu Cici, berarti ingin agar perpustakaan ini lebih banyak didatangi, dikunjungi siswa ya. Oke, baik, dari sini mungkin ada yang mau disampaikan lagi Bu Cici? Sudah Pak, itu unek-unek saya saja sebagai kepala perpustakaan. Tidak tahu nanti hasilnya seperti apa. Akhirnya pokoknya saya jalani aja, saya jadi kaperpus. Yang penting saya sudah datang sebelum jam 7, saya pulang jam 2, administrasi kelengkapannya sudah saya lengkapi semua. Sudah itu aja saya lakukan setiap hari. Absen, datang, absen, pulang, menunggu anak-anak di perpustakaan. Ya sudah itu Pak. Saya hanya menunggu. Ya mungkin keajaiban agar anak-anak mau ke perpustakaan. Ya, ya dari Bu Cici seperti itu ya harapannya. Jadi intinya tetap ingin agar perpustakaannya didatangi siswa dan sudah melakukan aksi-aksi nyata ya sebenarnya dengan tadi disampaikan mengunjungi meminta siswa, diskusi dengan rekan guru ya. Ini sudah baik sekali Bu Cici, langkah-langkahnya nanti mungkin bisa digali lagi bagaimana rencana-rencana selanjutnya agar perpustakaannya bisa dikunjungi oleh siswanya. Oke, terima kasih Bu Cici. Ada ingin yang disampaikan lagi sebelum kita akhiri pertemuan kali ini? Sudah Pak, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Cici. Semoga rencananya nanti harapannya juga bisa terrealisasi ya. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat. Assalamualaikum Pak Janji. Waalaikumsalam Pak Farid. Ya, oke, tadi sudah itu ya melakukan coaching dengan coach Pak Farid tadi ya. Kalau tidak salah namanya Bu Cici tadi ya Pak Farid. Iya Pak. Oke. Ini Pak Farid, dari kegiatan coaching dengan Bu Cici tadi, kalau Pak Farid sendiri gimana menilai performanya Pak Farid sendiri tadi? Kalau dari saya sepertinya masih di kriteria kedua ini Pak. Saya masih sulit menemukan kata kunci. Tapi walaupun ketemu kata kunci itu untuk membuat pertanyaan berbobotnya itu masih kesulitan. Sehingga saya belum bisa menggali lagi bagaimana Bu Cici ini nantinya bisa mungkin motivasinya juga itu Pak. Bagaimana ini Pak? Iya. Terus yang membuat Pak Farid menilai demikian itu apa ya? Karena mungkin dari saya sendiri Pak belum bisa mengajukan pertanyaan yang lebih berbobot, yang terbuka sehingga Bu Cicinya bisa menggali lagi ide-idenya untuk meramaikan perpustakaannya seperti itu Pak. Oh iya. Seperti itu ya dari refleksi Pak Farid sendiri. Nah, kalau boleh saya bisa menyampaikan hasil pengamatan saya Pak Farid? Oh iya Pak, silakan Pak. Tadi saya mengamati Pak Farid, di awal itu Pak Farid sudah luar biasa, sudah bisa menangkap kata kunci, dan kemudian bisa mengajukan pertanyaan yang membuat Bu Cici ini mau mengeksplor apa yang menjadi permasalahan, kemudian bagaimana perasaannya, seperti itu ya.
Contohnya yang awal tadi adalah minat bacanya anak. Nah, itu Pak Farid langsung menanyakan istilahnya penyebabnya. Nah, seperti itu merupakan sehingga nantinya Bu Cici bisa menganalisa dari beliau mulai berpikir sendiri, artinya berpikir untuk oh iya ya minat bacanya anak-anak kurang karena apa ya. Nah, itu sehingga Bu Cici bisa mengidentifikasi penyebabnya. Terus kemudian tadi saya amati juga di awal Pak Farid sudah fokus sebetulnya, sudah present ya, sudah bisa untuk hadir bersama di situ. Tapi kemudian ketika Bu Cici berulang-ulang mengulangi lagi, gimana ya Pak ya saya itu, lah itu mulai Pak Farid kurang fokus, sepertinya di Iya, situ, Pak. sehingga mau menanyakan apa lagi ini ya. Nah, itu memang perlu latihan terus Pak Farid ya. Jadi perlu berlatih terus. Nah, saya melihatnya Pak Farid itu terus ingin memberikan ide solusinya, tapi ditahan seperti itu ya. Itu Iya, kelebihan Pak Farid. Jadi itu jangan bawaan itu. Kepengen ngasih itu solusi idenya, alternatif solusi ya. Kepengen ngasih solusi. Akhirnya terjebak malah muter-muter pertanyaannya, Pak. gitu iya. Karena nggak fokus dengan kondisinya Bu Cici, tapi kok fokus dengan aku duwe ide ini nek saya punya ide seperti ini ketika saya berada di posisinya Bu Cici seperti itu. Nah, itu jadinya akhirnya aduh pertanyaannya agak membingungkan, Fokusnya maksudnya apa ya, hilang. bules ya, fokusnya hilang itu. Tapi luar biasa Pak Farid secara keseluruhan sudah bagus. Jadi di awal sudah istilahnya berusaha untuk memunculkan pertanyaan yang berbobot seperti itu. Bagaimana menurut Pak Farid tadi pengamatan saya ini? Apa mungkin kurang pas seperti itu? Iya, sudah benar, Pak. Ya, memang saya rasakan juga seperti itu. Hanya saja terkadang ya mungkin yang disampaikan Pak Jaji ya bahwa saya harus lebih banyak berlatih juga. Karena ketika kehilangan fokus itu untuk mengarahkan pada membuat pertanyaan yang lebih berbobot biar untuk menggali lagi perasaannya dari coach ini yang mungkin perlu lebih banyak saya latih itu, Pak. Oke, terima kasih atas sarannya Pak Janji. Iya. Tapi kembali lagi ya Pak Farid, kelebihan Pak Farid luar biasa tadi ya, sebetulnya sudah fokus di awal, kemudian sudah bisa membuat pertanyaan di bawah. Cuma memang menurut saya ya memang jam terbang atau kurang berlatih seperti itu. Kalau sering dilakukan seperti itu, nantinya pasti bisa fokus baik di awal maupun di tengah waktu proses percakapan coaching seperti itu. Nah, merujuk di kriteria yang tadi ya, di poin berbobot, pertanyaan berbobot itu kan mengandung kata kunci. Nah, tadi awalnya sudah mengandung kata kunci, tapi ketika di tengah dan di akhir itu malah blank lah, hilang, enggak nyantol dengan kata kunci sama sekali. Itu mungkin butuh latihan seperti itu. Oke. Nah, Pak Farid, dari diskusi kita kali ini, apa yang sudah terbayang oleh Pak Farid yang akan dilakukan untuk meningkatkan performa di kriteria ini, di bagian pertanyaan berbobot ini? Oke, mungkin saya mempelajari lagi ya materi-materi coaching sama daftar-daftar pertanyaan yang berbobot, contoh-contoh pertanyaan itu mungkin lebih banyak saya pelajari begitu Pak. Iya. Baik, terima kasih Pak Farid, luar biasa. Hari ini pertemuan kita semoga bermanfaat ya Pak Farid ya. Amin. Ke depan Pak Farid semakin berkembang, luar biasa ini potensinya Pak Farid. Saya lihat sudah ada dan insya Allah nanti tambah berkembang lagi seperti itu. Baik, bisa diakhiri ya Pak Farid ya. Terima kasih hari ini ya, sudah. Terima kasih Pak. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.